Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan waktu pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bisri Seri selaku Ketua Gugus Ratih, yang kami hormati teman-teman IGTKI khususnya Gugus Dewi Ratih yang berbahagia. Izinkan saya untuk menyampaikan pemaparan materi dari tugas CGP, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora dengan modul 1.4 budaya positif. Ini adalah penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di TK Hadi Luhur. Sebelumnya mohon Ibu Bapak untuk berdiri, kita speaking dulu ya sebelumnya agar lebih semangat lagi. Monggo.
Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, sebelumnya ini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju menurut Bapak Ibu semua? Kita baca satu persatu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Ibu Bapak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Ya, oke. Nanti kita lihat bersama-sama. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Nanti kita lihat di belakang. Lanjut, Mbak. Ya. Lanjut, Mbak. Hari ini kita akan mempelajari topik yang akan dipelajari, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dari motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir, restitusi segitiga. Lanjut. Yang pertama ini disiplin. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Ya, ini saya mohon dengan di sampingnya salah satu mengepalkan tangan. Tangannya dikepalkan seolah-olah di dalam kepala ini ada sesuatu yang berharga. Nah, teman di sampingnya nanti berusaha dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta temannya yang mengepalkan tadi bisa membuka. Bisa melalui bujukan, bisa melalui rayuan, atau bahkan bisa mengancam. Nah, coba ya sekarang kita praktekkan bersama-sama. Salah satu yang mengepalkan salah satu, nanti teman di sampingnya berusaha untuk agar temanmu tadi membuka. Ya. Ya, coba apa cara yang ibu, bapak lakukan agar temanmu itu membuka tangannya? Ya, oke. Lanjut, Mbak. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol tadi. Dari kepalan tangan, salah satu mengepalkan tangan dan temannya untuk berusaha untuk membuka itu, kita ibaratkan kita menganggap yang semula itu guru bisa mempengaruhi anak, ya. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Nah, tadi misalkan gambarannya yang anak yang mengepalkan tangan anak, kita ibaratkan seperti itu. Guru berusaha mengontrol murid agar membuka itu ilusi yang selama ini. Nah, tapi ternyata nanti ini benar apa tidak. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tadi ya, kadang kita pengen anak berubah, anak melakukan ini, padahal misalkan anak itu tidak mau, orang tua atau guru pasti berupaya dengan berbagai cara agar anak tersebut berubah atau melakukan sesuai yang kita inginkan. Seperti itu mungkin yang sudah dilakukan ibu bapak semua di sekolah. Nggih, apa nggih? Ya, oke, lanjut. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering kita lakukan, ya. Nah, teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang
tentang dunia. Jadi kita tidak menganggap bahwa tidak memaksa anak itu untuk bisa melakukan sesuai yang kita inginkan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini poin yang kedua, ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita berpikir selama ini beranggapan bahwa anak apabila melakukan kesalahan, apabila melakukan soal itu berarti kita menganggap anak itu buruk, jelek. Nah, tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ini di sini anak apabila melakukan kesalahan pun itu seandainya kita menggali ke anak, bertanya ke anak pasti mempunyai tujuan. Kenapa saya melakukan ini? Itu pasti. Jadi kita sebagai guru tidak bisa langsung mencat, oh kamu itu hari ini jelek, nakal, salah, nah terus dihukum. Nah itu tidak boleh. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini tadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah tadi dari kita kepalan tangan tadi, kita berusaha teman kita berusaha untuk membuka genggaman tangan kita. Tapi seandainya kita sendiri tidak mau membuka pasti tidak bisa. Berarti ternyata bisa berhasil, temanmu bisa membuat tangannya terbuka, itu karena dia mau dikontrol oleh temanmu itu. Anak pun seperti itu. Anak bisa melakukan, mau mengikuti apa yang kita perintah itu karena si anak bersedia untuk dikontrol oleh ibu gurunya, seperti itu. Nah, mungkin maksudnya ya. Jadi seandainya anak tidak bersedia sendiri, tidak menyediakan dirinya untuk dikontrol, ya sampai kapanpun itu anak ya tetap nggak mau. Tapi kalau guru merasa berhasil, itu karena anak yang di hadapan kita itu mau dikontrol oleh kita, seperti itu. Lanjut. Nah ini disiplin positif. Nah teori kontrol, teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini tadi baik perilaku jelek, perilaku salah itu pasti memiliki tujuan. Teori motivasi. Nah untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol nanti yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah ini, apakah makna disiplin? Kita sering mendengar setiap hari, bahkan kita mengajak anak-anak untuk selalu disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Berarti disiplin berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini menurut ilmuwan tersebut. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan
kontrol diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Cara menerapkan disiplin positif, mendiskusikan keyakinan kelas, mengajak anak untuk melakukan rutinitas yang positif. Ini yang kita laksanakan sehari-hari sudah ya Bapak Ibu, dengan sadar dan tidak sadar sudah melakukan disiplin positif di lembaganya masing-masing. Saya yakin itu ya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Ini ada beberapa nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia. Ini sudah bersifat umum ya, tidak memandang ini sekolah di desa, sekolah di kota, sekolah di daerah pedalaman, semua mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ya, ini ada lagu kita nyanyi bersama-sama ya. Lagunya Dimensi Pelajar Pancasila. Ini naik bocah. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semuanya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dimensi pelajar Pancasila. Ada yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, lanjut. Materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Tadi ya, kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, iya atau tidak? Iya, pasti itu. Entah itu motivasi dari luar atau eksternal ataupun motivasi internal dari diri kita sendiri. Ya, ini misalkan kalau motivasi eksternal itu cenderung kita itu mengharap sesuatu dari orang lain. Ya, misalkan kita menghindari hukuman. Nah, aku pakai helm biar tidak ditilang, misalkan seperti itu. Nah, saya pakai sepatu warna hitam
biar tidak dihukum Pak Guru, misalkan seperti itu motivasi eksternal. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua masih motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya sekarang korwilnya bolong, aku tak api-api aja dan dapat pujian. Kepala sekolahku baru, aku tak melebihin isu dan dapat pujian dari kepala sekolah. Itu juga motivasi eksternal. Nah, yang terakhir motivasi internalnya ini tujuan disiplin positif itu kita agar sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar dari hati kita sendiri, dan tujuannya itu ya untuk mendapatkan penghargaan dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, dari atasan atau dari instansi lain. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa seandainya saya tidak melakukan ini. Itu dari hatinya sendiri, bukan ada karena embel-embel dari orang lain pengen dapat penghargaan atau menghindari hukuman, bukan, tapi dari hatinya sendiri. Dari itu dimaksudnya untuk mendapatkan penghargaan diri sendiri. Jadi yang menghargai diri kita, ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Saya belajar dengan sungguh-sungguh, anak-anak memberikan pembelajaran pada anak-anak dengan sungguh-sungguh itu ya karena menghargai diri saya sendiri. Malu pada diri saya sendiri seandainya saya tidak melakukan ini, seperti itu. Ya lanjut Bu Naimah. Lanjut. Nah ini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, ketujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lainnya. Ini pendapatnya dari Goshen 2004 ya. Lanjut. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi apabila anak itu sedang melakukan kesalahan, mungkin terlambat sekolah atau tidak mengerjakan tugas, itu dari proses restitusi ini anak belajar dari kesalahan itu, bukan langsung tadi misalkan dihukum, nanti akan beda jadinya anak. Yang kedua memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah tadi ya, semua perbuatan apapun itu pasti mempunyai tujuan ya. Meskipun perbuatannya itu salah, tapi tetap ada tujuannya kenapa melakukan itu. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Nah, selanjutnya keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa ini? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nanti peraturan kelas dan keyakinan kelas itu ada sedikit perbedaan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Tadi ya sudah saya jelaskan di depan bahwa kita kalau peraturan itu cenderungnya kan sudah dibuat. Jadi kita melakukan sesuatu itu, melaksanakan peraturan itu karena kita takut dengan misalkan hukuman atau ingin
itu. Lanjut ya. Nah ini ya, langkah-langkah untuk budaya positif. Alurnya yang pertama, yang paling bawah sendiri peraturan kelas. Nih, misalkan kalau peraturan itu sudah kita buat, nih, sekolah sudah mempunyai peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dilaksanakan oleh warga sekolah. Naik ke atas menjadi keyakinan kelas. Nanti kalau sudah melaksanakan keyakinan kelas akan menjadi lingkungan sekolah yang positif dan menjadi budaya positif di sekolah akan terlaksana. Lanjut. Nah ini ada yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Ini yang pertama, masalah kesepakatan kelas nih. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Yang satunya, kesepakatan kelas berikutnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut ibu bapak semua, yang mana yang lebih tepat untuk keyakinan kelas? Ya? Kira-kira yang mana? Kita lihat bersama-sama. Yang kanan apa yang kiri ya? Yang mana? Yang kanan, yang ini ya, kami. Ya, yang sebelah sana ya, yang datang tepat waktu, mengucapkan salam itu cenderung ke peraturan, kata ya, peraturan kalau dilaksanakan ada itu akan menjadi keyakinan kelas. Ini guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti itu ya, lebih tepatnya yang kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kanan ya, lanjut. Nah ini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas nih. Berarti cenderung keyakinan kelas itu misalnya umum, lebih ke umumnya kata nggih, hormat. Misalnya nanti ada poin-poin yang lebih mengkerucut dari hormat itu apa yang perlu disepakati. Bekerja, misalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Lanjut. Ya, masih langsung lanjut sama tadi itu. Lanjut. Nah ini ya. Nah ini perbedaan yang jelas ya dari peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan, contoh-contohnya ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya berarti tanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya. Seperti merapikan mainan setelah digunakan. Kalau kita ya, mungkin anak-anak seperti itu, dilarang mengganggu orang lain. Nah ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit atau sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Nah itu lebih ke umumnya ya, atau peraturan mungkin lebih rinci contoh realnya seperti itu ya. Ya lanjut. Nah ini didukung oleh penghargaan. Tadi di depan awal tadi ya, pertanyaan di pemantik bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi pemberian penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan lain. Nah, ternyata kalau kita melihat ini bahwa penghargaan dan hukuman itu membawa pengaruh jangka panjang
jangka pendek. Pengaruh jangka panjang dan pendek, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah ini lanjut Bu Nema. Nah ini penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motif intrinsiknya. Ini jelas ya. Kadang itu ada anak, kita melakukan kalau kita guru sering memberikan penghargaan pada anak, pasti anak kadang Allah paling apa sih entok ya ikut terus. Jadi malah yang lain teman yang lain kadang malah akhirnya motivasi intrinsiknya itu berkurang. Terus anak yang mendapat penghargaan pun mereka itu melakukan sesuai itu karena mengharapkan penghargaan itu bukan dari dirinya sendiri. Nah itu ya lanjut. Nah ini coba kita lihat bersama-sama. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku pada kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat sekolah, guru memberikan ini meminta anak untuk mencatat 100 kali. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Kalau dilihat dari kasus seperti itu. Saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena anak itu terlambat, terus gurunya menyuruh mencatat 100 kali. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi ya? Konsekuensi ya, karena dia terlambat kan ya. Terus tulis di kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman ya kalau ini ya, karena hukuman kalau konsekuensi itu ada relevan dengan perbuatannya. Kalau ini kan apa hubungannya kan ya? Orang terlambat kok disuruh lari keliling lapangan. Jadi ini bersifat menghukum fisik ya. Terus berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sama ya hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, karena ada relevansi, ada hubungannya ya, karena itu tadi mencoret kertas temannya, jadi ya disuruh mengganti, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu lubang. Wow. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Hukuman ya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini mungkin konsekuensi ya, karena ada hubungannya ya. Ya lanjut. Nah ini tadi sudah jelas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pasti kalau anak kita memberikan hukuman, anak pasti merasakan sakit, kecewa. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, sama ya. Tapi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau anak dihukum pasti sampai dewasa pun pasti ingat. Mungkin ibu bapak pernah waktu di sekolah mendapatkan hukuman dari pak guru atau bu gurunya dan masih teringat sampai sekarang ini. Pernah? Iya, saya juga pernah Bu. Saya pernah benar itu waktu SMP saya pernah dihukum. Tuh tak masih ingat di sini tapi Bu. Tak ingat terus. Yang selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Jadi ini akibatnya mungkin karena sering mendapat hukuman dan anak akan benci dengan disiplin. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Selanjutnya
mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman ya. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, lanjut. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses ya. Karena melalui hukuman, konsekuensi, restitusinya tujuannya untuk mendisiplinkan tadi. Kalau hukuman, kalau kita membuat identitas sukses, disiplin di sekolah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tadi ya konsekuensi tadi sudah. Nah, ini restitusi. Restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Terus mendapatkan ganti murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Kalau dengan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang lebih tepat untuk mendisiplinkan anak, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, apabila kita menemui anak yang menurut ibu bapak melakukan kesalahan, kita lebih baik menerapkan restitusi. Ya, lanjut. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang selanjutnya, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Nah, ini misal kita ada kasus seperti ini. Dinda, seorang anak TK besar, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Menurut Anda, jika jawaban Dinda seperti ini, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda? Dinda nangis sampai di rumah. Aku penting kalau begitu jahat. Nah, seperti itu. Kenapa? Ibunya bertanya. Terus Dinda ini jawab bilang, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya, Bu. Wah, misalkan Dinda ditanya ibunya, jawabnya seperti itu. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang diperlukan atau ingin dipenuhi Dinda? Tadi kembali Bu Naimah. Nah, ini kebutuhan dasarnya ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan tentang hidup. Kira-kira yang mana yang lebih cocok untuk yang dibutuhkan Dinda tadi? Apa? Kesenangan atau kebebasan? Kebebasan ya. Kebebasan. Dia ingin, Dinda kan tadi bertanya, menangis. Aku benci Bu, aku kan pengen saat hujan itu sambil bersenandung, tapi Bu guru tidak membolehkan. Nah, Dinda itu pengen bebas di dalam kelas. Intinya seperti itu, oke? Nah, lanjut. Bila jawaban yang kedua, kita cek bersama-sama ya. Yang kedua, jawaban Dinda misalnya begini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, Bu. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira apa ya yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Kita lihat lagi. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, bertahan hidup. Kasih sayang. Ya. Perhatian itu ya. Ya, oke. Nah, yang ketiga, aku bosan Bu, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja.
Nah, yang ini yang lebih besar ya tadi kecenderungan yang di kesenangan ya. Ya yang nomor 1 kesenangan ya. Senang ingin mengekspresikan diri gitu. Ya oke. Yang ketiga ini yang aku busuk tuh masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Jadi ada beberapa pilihan gitu. Jadi ya itu. Yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah ini apa? Penguasaan nih. Ya. Terus misalkan bilang jawabannya begini, aku tadi di kelas makan kan perutku lapar, aku kan lapar, pengen makan, tapi ibu guru nggak boleh. Nah itu berarti kebutuhan benda apa ya? Bertahan hidup. Ya, jelas ya dari ilusi kasus tersebut ya. Kebutuhan dasar apa? Jadi kita sebagai guru misalkan menjumpai anak yang menurut ibu bapak itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tanya apa sejatinya yang ingin dibutuhkan oleh anak tersebut sehingga melakukan hal itu. Ya, lanjut. Nih yang terakhir posisi kontrol. Lanjut. Nah, nih ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam mendisiplinkan anak atau untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Ada guru sebagai penghukum. Nah ini ciri-cirinya seperti ini: menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah misalkan guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah misalkan, nah tadi terus hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu malah efek dari penghukum. Murid meletakkan diri di luar dunia berkualitas. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, nanti akan anak akan kebal bila kita sering melakukan penghukum. Paling ya aku dikon lari-lari, aku dikon metu, dijewer. Nah seperti itu ya. Anak akan tahu bila melakukan kesalahan. Jadi ini belum tentu akan membuat anak itu baik, akan berubah. Ayolah, paling aku dijewer rasanya seperti itu, gak loro, gak empat, biasa. Nah, anak akan tahu. Kalau aku gak baris, paling aku lagi harus berburu dewa. Aku gak, seperti itu. Nah, nih yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah ini posisi kontrol yang kedua. Nah ini apa? Berceramah dan mengalahkan, seharusnya ibu kecewa. Nah ini lebih halus dari menghukum. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan tugas, bermain sendiri, teman-temannya belajar. Kamu gak kasihan ya sama bu guru sudah capek ya dari tadi bicara terus. Tolong ya kasihan sama bu guru, manut kayak bu guru nggak? Nah itu contoh pembuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Nah seperti itu, oke? Terus yang ketiga, teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Ini kita seolah lebih mengakrabkan dengan teman, dengan anak seolah kita sebagai temannya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ini pernah bantu kamu ya. Ini bicaranya itu lebih santai gitu. Terus yang keempat, pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Kita sampaikan misalnya ada anak yang melakukan misalnya terlambat sekolah, ya, diawasi. Nah, kamu terlambat lagi dah. Kamu tahu kan masa sekolah jam berapa? Ya ini jam berapa kok baru datang. Nah, sebaiknya kamu sekarang coba kerjakan tugas ini dulu. Bu guru lihat dari sini. Nah itu pemantau. Nah yang terakhir ini manajer. Ya, guru memposisikan dirinya di posisi kontrol itu sebagai manajer. Nah, menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif
dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Di sini guru lebih mengajak anak gini, misalkan seandainya anak melakukan kesalahan tadi, kita tidak langsung tidak menghukum, tidak tidak membuat orang bisa bersalah, tidak bisa kamu kok nggak kasihan sama bu guru, nah tidak. Tapi kita mengembalikan kepada anak sendiri apa yang sudah kita yakini dari kelas kita. Nah seperti itu. Jadi anak akan mencari sendiri, memperbaiki dirinya sendiri. Nih, ngoten. Nah ini saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini kira-kira posisi kontrol apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, menghukum. Lanjut. Nah, lanjut. Segitiga restitusi. Ini materi yang terakhir. Ini segitiga restitusi. Nah, ini yang kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah selanjutnya dalam bila melihat anak-anak yang sedang melakukan kesalahan, nih menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Adakah cara yang lebih efektif? Ini validasi kebutuhan. Dan yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Nanti contohnya ada di ini contoh menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Lanjut. Nah, ini yang validasi kebutuhan. Yang bagian sisi kedua ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, lanjut. Ini yang sisi yang terakhir. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ya, lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi untuk menciptakan budaya positif, yang pertama kita tadi ya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat tidak hanya guru yang membuat tidak guru saja. Kalau yang membuat guru itu cenderung itu peraturan. Yang keyakinan kelas itu dibuat bersama murid, disepakati bersama anak-anak yang menentukan sendiri. Seperti itu. Lanjut. Kalau ini kita dia anak TK ya, misalnya anak belum mengerti misal tulisan berupa apa belum. Ini kami kemarin saya buatnya langsung ke gambar. Jadi saya menyediakan gambar
gambar silang seperti itu. Nanti terus kita simpulkan bersama-sama yang mana yang boleh dilakukan, yang mana yang tidak boleh dilakukan, kita sepakati bersama seperti itu. Terus nanti kalau sudah dan dipasang bersama-sama. Ini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, ya, contoh saja, ya. Jadi pinter, jadi video dimakan ya. Belajar, iya. Nah, terus tadi sobekannya dibuat di mana tadi? Di bawah meja. Harusnya membuat apa gimana? Kegiatan apa? Terus kalau Mas Bio kan tahu ya kesepakatan kita, keyakinan kelas kita. Kalau saat kegiatan, saat belajar di dalam kelas boleh tidak kita makan? Tidak, tapi hari ini Mas Bio makan. Berarti Mas Bio sudah melanggar peraturan kesepakatan keyakinan kelas kita. Iya atau tidak? Iya, berarti salah atau betul Mas Bio? Salah. Harusnya kalau makan itu pada saat istirahat. Kalau belajar pada saat belajar, Mas Bio harus belajar, tidak boleh makan. Berarti besok diulangi atau tidak Mas Bio? Tidak. Kalau Itu ya, lanjut Bu. Nah, ini yang penerapan kontrol pada posisi manajemen, ya. berbunyi betul. Dengar. Terus kalau belnya berbunyi, anak-anak harusnya apa? Baris. Jadi Mas Azril baris belum? Betul. Mas Azril tidak baris. Kenapa nggak mau baris? Nggak tahu Mas ya. Iya, kenapa Mas? Harusnya bagaimana? Kalau masuk kelas, kita harus apa nih? Harus Ya, seperti itu ya, contohnya ya. Lanjut Bu Nema. Nah, ini beberapa contoh, ya. Sudah itu tadi yang dapat saya sampaikan pada Ibu Bapak semua tentang penerapan budaya positif di TK Hati Luhur, ya. Terkait materi yang sudah saya paparkan, mungkin ada beberapa masukan atau pertanyaan yang perlu disampaikan kepada saya, ya. Untuk saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Pur atas penyampaiannya. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oh iya, monggo Bu Tati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Pur menjelaskan tentang budaya positif ya. Mungkin saya tadi kurang memperhatikan atau bagaimana ya. Mohon penjelasannya lagi bagaimana cara menerapkan budaya positif secara langsung di sekolah kita. Seperti itu, Bu Pur. Hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab, ya. Tadi sudah saya sampaikan bisa berapa. Jadi menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama itu tadi membuat yang pertama jelas ada peraturan kelas. Kita pertama di sekolah sudah memiliki peraturan-peraturan. Yang kedua kita membuat keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan murid, ya. Selanjutnya kalau sudah terjadi kesepakatan mengenai
Sabar. Tutup. Oke. Sampai itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi pada pagi hari ini. Di sini saya sebagai moderator, apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati ibu semua, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.